Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah saja. Selanjutnya salawat juga salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Semoga terus Allah limpahkan dan curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kajian kita tentang fikih keluarga, kemarin kita telah membahas tentang apa itu fikih. Kemudian kita hubungkan dengan bagaimana pendapat para ulama tentang masalah keluarga, khususnya masalah pernikahan. Malam hari ini kita akan lanjutkan dengan bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Bentuk-bentuk pernikahan yang Allah melarang. Kalau kemarin kita telah membahas tentang mengapa manusia menikah, terus mengapa anak-anak tidak boleh melarang ayah maknya untuk menikah. Karena sejatinya menikah tidak selamanya harus berhubungan dengan masalah seksual. Karena menikah itu adalah perintah Allah SWT. Sebab itu dalam pernikahan itu setiap kegiatan yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah. Malam hari ini kita akan lanjutkan dengan bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang. Pertama, ada namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini disebut juga di Indonesia ini dengan nama nikah kontrak. Nikah mut'ah. Mut'ah itu dimaknai istimta'. Artinya bersenang-senang. Mengapa nikah mut'ah itu dilarang? Karena tujuan orang menikah mut'ah itu hanya untuk bersenang-senang saja. Laki-laki perempuan. Murni karena masalah seksual. Karena itu mereka menikah tidak punya tujuan akan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah, menjadikan rumah tangga sebagai surga. Oh tidak. Karena itu pernikahan seperti ini dilarang dalam Islam. Ada beberapa hal yang membuat pernikahan ini dilarang karena bertentangan dengan syariat pernikahan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Pertama, menikah dalam Islam itu, dalam Al-Quran, kalau ingin bercerai itu harus dengan menggunakan talak. Sementara di nikah mut'ah itu disebut dengan nikah kontrak. Ketika waktunya itu sampai, maka pernikahan itu automatically langsung putus. Misalnya si fulan dengan si fulanah menikah mut'ah. Waktunya selama 6 bulan. Jatuh tempolah hari ini tanggal 20 September 2022 pukul 10. Maka begitu sampai
waktu yang ditentukan itu tanggal 20 September 2022 pukul 10, maka bersama dengan itu pernikahan itu bubar dengan sendirinya. Si laki-laki boleh menikah dengan yang lain, perempuan pun langsung menikah dengan yang lain. Jadi semacam perzinahan yang dilegalkan. Atau pernikahan itu 3 hari. Sampai waktu 3 hari putus. Atau sehari. Atau selama jadi mahasiswa. Selama kerja di Pekanbaru. Begitu dipindahkan ke Surabaya, putus langsung. Jadi ini nikah mut'ah. Dalam Islam nikah itu baru boleh putus kalau ada talak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', kata Allah. Perempuan-perempuan yang kalian talak, maka talak itu memutuskan pernikahan. Karena itulah nikah mut'ah bertentangan dengan syariat Al-Quran, karena dia putusnya pernikahan itu tak pakai talak. Sampai batas waktu saja. Ini yang pertama. Yang kedua, bertentangan dengan syariat waris. Dalam Islam pernikahan itu nanti akan saling mewarisi antara suami dengan istri, istri dengan suami. Ketika suami meninggal, maka istri menjadi ahli waris. Ya kan? Misalnya kata Allah, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. Kata Allah, itu istri-istri kalian mendapatkan 1/4 dari harta kalian kalau kalian tidak punya anak. Jadi kalau kita menikah, lalu dari pernikahan itu atau pernikahan-pernikahan sebelumnya, si laki-laki itu tidak punya anak, maka istrinya dapat 1/4. Ya Bu, ibu dapat 1/4. Kalau pengen harta yang 1/4 itu, doakan suami cepat meninggal. 1/4. Ya, yang 1/4 itu. Nah, dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, walahunna sumunu. Perempuan itu tadi dapat 1/6. Maaf, 1/8. Jadi Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kalau punya anak dapat, tak punya anak dapat. Bagiannya saja yang Allah bedakan. Nah, pernikahan itu, anak itu baik anak bersama dia atau anak pada istri-istri sebelumnya. Kan boleh aja tuh perempuan menikah dengan perempuan itu sebelumnya dia mungkin sudah pernah menikah, lalu punya anak, terus menikah dengan ibu lagi tak punya anak. Memang sama ibu tak punya anak, tapi kan sebelumnya dia punya anak. Nah, berarti ibu tak jadi dapat 1/4 karena dia punya anak. Sementara pernikahan mut'ah ini antara suami dan istri tidak mewarisi. Mau sekaya apapun suami itu, mati dia bersama tatkala dia menikah dengan kita dalam bentuk mut'ah, kita tak dapat warisan. Si perempuan tak dapat warisan. Karena nikah mut'ah itu bayarnya biasanya di depan. Misalnya seorang laki-laki sepulan dengan sepulanah tadi menikah. Lalu di depan ditetapkan berapa nih biaya pernikahan ini. Mungkin 50 juta selama 1 bulan. Maka matilah si fulan nih ketika belum lagi habis waktu 1 bulan nih. Nah, ini si fulanah tak dapat karena dia kan dah dibayar. Dia tadi kan dikontrak sebulan 50 juta. Ini tidak ada hubungan dengan warisannya. Atau sebaliknya si perempuan itu yang meninggal ketika mut'ah ternyata perempuan ini janda kayu, janda kayu. Tak dapat itu si laki-laki.
Jadi lagi-lagi bertentangan dengan hukum Allah yang bahwa dalam pernikahan itu kalau si laki-laki meninggal, si perempuan meninggal, mereka saling mewarisi. Sementara dalam nikah mut'ah tidak saling mewarisi. Ini penyebab nikah mut'ah itu menurut para ulama tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan syariat pernikahan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, nikah mut'ah bertentangan dengan Al-Quran. Kalau perempuan dicerai oleh suaminya, itu perempuan itu menjalani masa iddah namanya, baru boleh kawin lagi. Misalnya kalau cerainya cerai hidup, si perempuan ini masih haid, maka dia mesti menjalani masa iddah selama 3 kali suci kata Imam Syafi'i, 3 kali haid oleh Imam Hanafi. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Jadi perempuan-perempuan yang kalian talak itu dia tak boleh lagi kawin langsung sampai dia harus menunggu masa iddah selama 3 kali quru'. Quru' itu dimaknai oleh Syafi'i dengan suci, oleh Hanafi dimaknai dengan haid. Jadi 3 kali suci baru boleh dia kawin lagi. Dia ditalak dalam keadaan suci, haid dia, suci, haid, suci, baru boleh kawin. Kalau nikah mut'ah tidak. Kalau nikah mut'ah pukul 10 tanggal 22 September 2022 habislah kontraknya. Pukul 10, maka pukul 10 lewat 1 kawin dia lagi. Nah, benar gitu. Tidak boleh pakai idah-idah. Pokoknya lah ngantri orang di depan. Ya seolah-olah undian berikutnya, seolah-olah gitu. Jadi di sini letak pertentangannya dengan hukum Quran nikah mut'ah. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia, hari ini praktek nikah mut'ah ini mulai marak. Mungkin Bapak Ibu enggak dapat informasinya. Di Pekanbaru ini berdasarkan sebuah informasi kawan-kawan di Kementerian Agama katanya tidak ada. Jadi Bapak usah tanya lagi, nanti nak pergi lah situ. Ya kan? Pokoknya ada dah. Saya pun tak tahu juga. Soalnya nanti kalau tahu nak pergi lah situ enak. Nah, bisa tahu lagi. Ya kan? Jadi di Pekanbaru ini itu katanya sudah ada. Yang banyak itu katanya Allahu a'lam bishawab, kata kawan-kawan di Jawa Barat katanya. Oh, ada suatu kampung memang di situ khusus itu aja kerja orang. Jadi ternyata nikah mut'ah ini sebagian tetap juga dilakukan orang. Tapi kita harus mengetahui ini nikah haram. Hanya saja di kalangan orang-orang yang menganut paham Syiah, ini katanya sebuah ibadah yang bernilai tinggi. Ini sebuah ibadah tertinggi itu dah nikah mut'ah. Jadi belum sampai kepada puncak keimanan yang tinggi kalau belum pernah mut'ah. Oh, inilah katanya. Bahasa Inggrisnya menyanyah namanya ini. Enak. Tapi ya macam mana lagi gitulah katanya. Nah, ini Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, tentu dari informasi ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, kita yang punya anak-anak. Kita mungkin enggak lah, enggak. Saya tengok kalau bapak-bapak dalam masjid ini enggak. Ini wajah-wajah ahli surga semuanya. Ya, enggak akan mau rasanya. Ya. Tapi kadang-kadang ada keluarga yang mungkin belum sampai pengetahuan ini kepadanya, atau mungkin diedukasi orang sehingga dia merasa ini legal. Inilah yang kita khawatirkan, adanya keluarga, anak cucu cicit, sanak pemilih yang ternyata telah melakukannya. Nah, ini yang perlu kita pahamkan kepada keluarga.
Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa mut'ah ini telah diharamkan Allah sampai hari kiamat. Ala, kata Allah, bahwasanya istimta, nikah mut'ah, itu bahasa lainnya istimta, itu qad haramallah, telah diharamkan Allah ila yaumil qiyamah. Memang dulu diriwayatkan oleh Ibnu Umar, katanya Nabi itu pernah membolehkan nikah mut'ah itu selama 3 hari dulu, tetapi setelahnya diharamkan. Makanya ketahuilah bahasa hadis tadi, qad harramaha, sesungguhnya nikah mut'ah tadi telah diharamkan Allah sampai hari kiamat. Nah, ini untuk nikah mut'ah. Terus yang kedua, pernikahan yang diharamkan itu adalah nikah tahlil atau nikah muhallil. Nikah tahlil ini maknanya nikah untuk menghalalkan. Menghalalkan apa? Orang yang sudah ditalak 3 itu kan tidak boleh lagi balik ke suaminya. Hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai si perempuan itu kawin dulu dengan orang lain. Kan gitu kan? Kata Allah, at-talaqu marratan. Talak yang boleh dirujuk itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau kalianlah mentalak istri kalian 2 kali, maka tahanlah baik-baik, kalau tidak lepaskan saja baik-baik. Nah, ini berbahaya nih. Awaklah 2 kali mentalak bini awak. Kalau rasanya tidak akan kuat juga membina rumah tangga ni, lepaskan baik-baik. Fa imsakum bima'ruf, tahan dia dengan baik-baik, bini itu jago baik-baik. Atau tasrihum bi ihsan, atau lepaskan pula lah dia dengan ihsan. Jangan pula kalian membantah-bantah, jangan berkelahi. Kalau udah bercerai itu tidak boleh kelahi-kelahi. Ini mentang-mentang bercerai, tidak bercakap, saling menjelekkan, memburukkan, anak-anak dipengaruhi, tidak boleh. Makanya au tasrihum bi ihsan, kata Allah. Atau kalian berpisah ihsan, berpisah baik-baik, jangan kelahi. Manusia kadang kan, orang-orang sebagian oknum masyarakat kita, kalau dia sudah berpisah, bercerai, itu saling menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan. Kadang anak-anak diprovokasi untuk membenci salah satu. Kalau anak dengan emaknya, dicakaplah ke anak tu, ayah kalian tu tak ada lagi kuasa. Akhirnya anak tu membenci ayahnya. Gara-gara apa? Gara-gara si istrinya tadi atau emaknya memprovokasi anaknya. Atau bila ayah itu bersama, bila anak itu bersama ayahnya atau bersama suami, istri pula dijelek-jelekkan. Emak kalian tu memang tak ada loh, tak ada utak nih. Mau misalnya gitu, itu tak boleh. Karena bagaimanapun dia adalah istri kita dulu, bagaimanapun dia itu suami kita, dia telah memberi kita anak-anak, dia telah melahirkan anak-anak buat kita sekian orang, 1, 2, 3, entah berapa. Bila memang takdir sudah menetapkan kita tak boleh lagi bersama, maka kata Allah, tasrihum bi ihsan, berpisahlah baik-baik. Tetapi kalau kalian tetap menahannya, fa in talaqaha, lalu kalian talak lagi untuk yang ketiga kali, fala ta'illu lahu, maka kalian tak halal lagi untuk balik. Hatta tankiha zawjan ghairah, sampailah istri kalian tadi itu kawin lagi dengan laki-laki yang lain. Kanlah timbul masalah. Timbul masalah ini kenapa? Karena biasanya ada tulisan di bak truk belakang, talak jatuh sayang tibu. Di situ masalah. Sama dengan kain buruk tibu atau sandal buruk. Sandal tu di situ hujan berhujan, paneh berpaneh. Dak ada, tak sapu-sapu, tak sipak-sipak. Begitunya hilang, baru tercerca. Mana sandal si kau batang? Lah hilang.
Memang kita ini selalu merasa kehilangan kalau sudah tak ada. Maka itulah sebabnya Rhoma Irama menyanyikan sebuah lagu. Kalau sudah tiada, apa katanya Pak? Baru terasa. Ustadz itu pandai lah menyanyi. Kalau tidak jadi ustadz mungkin jadi penyanyi. Ya. Jadi Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, ini yang Allah ingin ingatkan kepada kita. Karena setan itu kalau kerjanya sudah selesai, maka penyesalan datang. Karena itu kata Allah, kalau dah 2 kali mentalak istri, tahan baik-baik atau lepaskan baik-baik. Soalnya kalau dah ditalak 3, oh iko kerojonya tidak mudah. Akhirnya tertalak juga 3 barang kok. Barulah. Tidak tahan lah. Saya talak jatuh sayang tibo tadi tidak bisa lagi. Ada lo lagu Minang itu. Dibawa duduk salah, dibawa tagak bedo, bumi dipijak saraso baputa. Itu coba yang itu duduk salah, tagak salah. Tagak apa jalan baputa-puta dunia kerasanya. Bakal akhirnya dicari-carilah akal. Disewa orang. Telepon kawan. Bro, tolonglah bro. Apa yang terbolongnya kawan? Ini aku kemarin menyesal kelepasan bini letak talak 3 awak nak balik nak bisa lagi. Apa caranya? Tolonglah. Apa yang akan ditolong kata kawan tadi? Kau kawin ni bini aku tuh, tapi kau jangan macam-macam. Kayak itu caranya. Enak. Kau nikahi istriku itu, suatu besok kau ceraikan lagi. Kami nak balik. Ya kan? Kata kawan tadi, oke lah bro, kalau untuk engkau apa yang tidak, kan? Akhirnya ditolongnya. Kawannya menolong kau tadi, lalu nikah dia dengan mantan bini wak tadi, iko namanya nikah muhalil atau nikah tahlil tadi. Hukumnya haram. Kalau nikah itu dengan maksud untuk melegalkan balik lakinya yang pertama tadi balik ke bininya itu. Awak nikahi perempuan itu lalu tidak awak apa-apa kan dah. Karena kata Nabi, bagaimana pernikahan orang yang sudah ditalak 3 itu? Kata Nabi, sampailah suami yang baru itu merasakan madu istrinya itu dan istri itu merasakan madu suaminya. Maksud itu mereka sudah berhubungan badan. Pernikahan itu baru sah kalau sudah berhubungan badan. Jadi tidak bisa dong. La'anallah, kata Nabi, Allah melaknat muhallil wal muhallalah, orang yang mau disuruh dan tukang suruh. Itu sama dilaknat Allah. Ibu-ibu yang mau lah disuruh-suruh. Ya dek ya, nanti kau mau nanti balik kita balik ya dek. Iya bang. Kalau kau tu betina bongak kau tadi. Kan laknat. Kalau dah dicerai 3 kali je ada itu kisah, cari dia yang lain ni kita dapat ajak. Tapi bagaimana yang boleh itu? Kata Tuhan boleh Ustaz. Tapi kata Tuhan boleh hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah lagi kan boleh ni kata Allah. Bolehnya itu dia kawin secara alami. Menikah secara alami, tidak ada kita suruh-suruh, akhirnya dapat jodoh laki-laki lain. Rupanya tidak lo panjang jodohnya di situ. Misalnya matilah suaminya kau tadi. Oh, CLBK lah tiba nak. Cinta lama bersemi kembali tibanya. Kawin mereka balik. Yang begini yang boleh. Tapi kalau dikondisi-kondisikan, ini tak boleh. Hukumnya haram. Nikah seperti ini haram. Dulu-dulu dalam masyarakat Melayu dikenal dengan istilah nikah Cina buta. Ya dulu-dulu orang Cina buta yang nio disuruh-suruh tu. Dulu. Hanya lu kawin dengan bini aku, dah tak nak 3. Okey. Dia tiba nak. Itu dulu. Ini perlu kita ingatkan kepada keluarga dan kita sendiri, maka hati-hatilah dalam berumah tangga.
Jangan tiap sebentar masalah tahu talak aja, talak. Banyak masalah lain. Ya kan? Maka kata Ali, jangan pernah mengambil keputusan apapun ketika kita sedang marah. Kalau lagi marah, maka jangan mengambil keputusan apapun, diam. Kapan perlu kalau bapak memang tahu orangnya kalau lagi marah ke mulut tidak bisa berhenti, pai dari rumah tuh. Tapi nyampe lama-lama beko sore pulang lihat. Kalau ada masalah di rumah tangga, bapak-bapak jangan pergi keluar. Soalnya di luar tuh kadang kita tak dapat informasi yang lebih baik. Balik aja lah ke rumah. Soalnya di luar tuh kadang kita tanya lagi ke kawan. Apa aja enco? Tak di rumah katanya. Aden berkelahi je bini den. Apa masalah? Diceritakan lagi. Apa kata kawan? Kalau aku punya bini macam tu, cari betina lain banyak. Wah, itu kan rekomendasinya kok tak perlu sedap. Makanya kalau di luar tuh kadang rekomendasinya tidak dapat yang baik. Maka itu tidak usah cerita-cerita kepada orang masalah keluarga kita kalau orang itu memang tidak punya ilmu tentang itu. Itu hanya akan membuka aib kita saja. Ditanya, mengapa aja anco? Kalau ada masalah berbagilah. Masalah itu kalau diceritakan akan berkurang masalahnya. Tidak ada tuh. Itu ceritakan aib itu kemana-mana bertambah masalah. Jadi tidak ada istilahnya kalau kita ceritakan masalah kita ke orang, lalu masalah itu berkurang. Tidak ada berkurang. Kecuali kalau kita ceritakan kepada ahlinya. Fas'alu, bertanyalah kalian ahlal zikri, kepada ahlinya. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Saya ada kawan saya, dia nak kawin, jando, nak kawin. Macam mana menurut Ustaz? Awak nak, kau ada laki-laki nak niat sama awak. Tapi anaknya ada 3 deh. Kata kawan-kawan, usah lagi, banyak anak nang kekobolo tu deh, itu kan. Jadi tidak ada kawan pun keluarga tak ada yang mendukung. Lalu dia minta pikiranlah ke saya macam mana. Kalau menurut saya tidak masalah. Kira-kira laki-laki itu bisa tidak untuk dijadikan pemimpin awak nanti di rumah tangga. Perihal anak itu bisa dibicarakan. Macam mana caranya? Anak ini ya anak awak. Siap tak punya anak? Siap, Ustaz kata, apa lagi? Mainkan. Ya tak? Apa lah bayar? Ya kan, lanjutkan. Hanya saja saya katakan, kamu kan tak punya anak. Sebelum ini kan belum punya anak, dia janda juga belum punya anak. Lalu, kira-kira nanti mental siap tak? Andai kan nanti ternyata tak punya anak lagi. Oh, berarti iya awak yang salah mah. Inyo petang berbini punya anak enggak? Sama awak tak punya anak. Kira-kira gimana tuh? Diskusikan baik-baik. Jangan nanti justru itu menjadi beban mental dalam keluarga sehingga merasa diri rendah diri lah, sehingga itu menjadi emosian. Perempuan ini biasanya secara psikologi kalau lagi enggak punya anak, itu dia lebih gampang marah, lebih cemburuan. Ini kata orang psikologi. Kenapa? Karena kalau tidak punya anak nih, dia khawatir tidak ada yang bisa mengikat suaminya itu. Ya, kalau ada anak, kan ada anak yang akan mengikat dirinya, tidak hanya kita. Kan kita begitu, ada masalah dengan keluarga kadang. Yang kita pikirkan itu bukan dia, yang kita pikirkan itu anak kita. Jadi ada yang mengikat dia. Nah, ini perlu didiskusikan. Jangan ini nanti jadi masalah baru dalam rumah tangga. Saya kira rekomendasi seperti ini harus kita berikan, jangan kita provokatif. Bahaya tuh 3 anaknya mati, wah, kan provokatif namanya itu. Karena Nabi sendiri menikah dengan Khadijah itu sudah punya anak. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Kira-kira siap tidak? Ini yang perlu didiskusikan. Jadi bertanya itu mesti ke ahlinya. Jangan bertanya ke orang nggak ahlinya nanti
jawabannya itu memprovokasi, jadi tidak dapat jalan keluar. Pening kepala. Itulah sebab pening kepala saya, Ustaz. Kenapa pening? Sebanyak-banyak orang saya tanya, tak ada rekomendasi itu kira-kira yang nyambung. Nah, gitu dia. Karena itu nanya itu mesti ke ahlinya. Nanyo penyakit awak masalah awak tulang. Tanyo ke penyakit jantung, tentu nak nyambung kan? Nah, itulah tiba yang lebih kurang. Oke, ini nikah tahlil tak boleh. Haram. Di Pekanbaru ini banyak orang nikah tahlil. Kadang ada pula laki-laki yang memang siap dibayar untuk pekerjaan itu. Dijadikan orang profesi. Dunia ini memang dah tua, macam-macam aja pekerjaan orang. Nah, ini yang kedua. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, nikah itu dalam Islam baru akan berakibat hukum ketika laki-laki dan perempuan itu telah berhubungan badan. Karena itulah pernikahan itu baru sah kalau berhubungan badan. Contoh gini, seorang laki-laki si fulan si fulanah menikah. Dia belum lagi berhubungan badan, lalu bercerai. Itu perempuan itu tadi tidak ada iddah, dia boleh kawin lagi. Berarti nikah tadi kan tak aci jadinya, bahasa Melayu ini. Tak aci itu. Atau kalau dia belum dibayarkan maharnya, maka mahar tadi tidak perlu bayar. Untuk apa namanya ini? Semacam uang penghormatan, kata Nabi bayar separuh. Bayar separuh. Berarti pernikahan itu sejatinya adalah berhubungan badan. Lalu ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ingin menikahi seorang janda. Kan? Menikahi jando. Rupanya jando kok adalah anak gadisnya. Nah, makanya apa-apa enak menikahi jando, tengok elok-elok. Ya kan? Ketika kita nak menikahi jando, begitu dah ternikahi, nampak anaknya, ancak lu anak yang berdomak koleh. Akhirnya niol pada anaknya. Iko baru nikah, hubungan badan belum lagi. Maka bolehlah kita ceraikan maknya tadi, kawin dengan anaknya. Dengan syarat belum berhubungan badan. Jadi apa namanya ini? Jadi berhubungan badan itu yang menjadi inti dari sebuah pernikahan. Tentu contohnya dalam Islam itu yang darurah. Akhirnya emak yang jando dengan anakku berlawan-lawan, lo sudah anak. Contohnya itu seperti ini dalam kitab-kitab fikih seperti ini. Ini dikisahkan ada seorang jando yang pengen menikah dengan seseorang. Rupanya seseorang itu pengen lo anak ibu yang jando tadi. Kok kisahnya kalau di pondok sering kok. Kisah tentang doa sebenarnya. Makbulnya doa. Jadi seorang laki-laki pengen menikah dengan seorang gadis. Taruhlah namanya Siti. Siti Kuancak. Menghadaplah ke kiainya. Si laki-laki kita sebut namanya Fulan. Pak Kiai, saya pengen menikahi Siti itu. Tapi kayaknya dia kecantikan lah untuk saya. Rasanya tidak pede saya. Kata si Kiai, engkau ada Tuhan. Kalau engkau mau pengen, berdoa kepada Allah. Macam mana caranya Kiai? Tiap malam kau bertahajud doa kepada Allah. Berapa malam? Buat 40 malam untuk Kiai. 40 malam tahajud minta doa. Ya Allah, nikahlah saya dengan Siti itu ya Allah. Kalau memang dia jodoh saya mudahkanlah ya Allah. Kalau memang tidak jodoh saya, ya jodohkan juga ya Allah. Dibasuh Allah Ta'ala. Ya singkat cerita, setelah 40 malam berdoa, kembali menghadap Kiai tadi. Pak Kiai, doa sudah diajarkan dah 40 malam. Macam mana langkah yang harus dilakukan?
datang ke rumahnya. Kata Pak Kiai. Tanya ke mak itu, lamar anak itu. Datanglah dia. Rupanya ibu ko, janda ko lah mendoakan sebulan ke bulan tiap malam. Inyo ke pajak ko, ke berondong ko tibonya. Akhirnya begitu datang ke rumah ibu ko tadi, terbayang deh ibu ko tadi, mak, berarti Allah lah mengabulkan Allah datangnya ke rumah. Sebenarnya sebulan ko datang nak nengok anaknya. Tapi ibu ko merasa itulah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita, akhirnya ibu ko lah yang kepedean, susahlah sebulan ke menolaknya. Akhirnya bayarnya ibu ko tadi deh, anaknya lupa. Menghadaplah ke kiai, Pak Kiai. Akhirnya omaknya pula yang suka kamu, apa caranya? Berdoa ke Allah Ta'ala, kata kiai. Berdoa ke Allah Ta'ala. Dia berdoa, ya Allah, saya bukan nak emaknya, tetapi nak anaknya Allah. Berdoa terus. Tetapi proses pernikahan itu terus jalan. Berundinglah nenek mamak kedua belah pihak, akhirnya ditetapkanlah tanggal pernikahan. Setelah ditetapkan tanggal pernikahan, akhirnya menikahlah orang. Sudah akad menikah. Tapi si pulan itu doanya, hamba dah nak nikah dengan umat yang kedua, ya Allah. Mungkin ibu kau terlalu senang dapat laki-laki berondong, naik serangan jantung. Mati. Wah, mati ibu kau tadi. Kata nenek mama, iko orang lah berkumpul ramai. Bapak caranya undangan lah banyak, makanan lah. Macam mana caranya kalau awak nikah dengan Josi Siti kau ni. Dapat je jadinya. Yang seperti ini yang boleh. Jadi pertama omaknya lah dinikahi, lalu omaknya meninggal karena belum berhubungan badan, boleh menikah dengan anaknya. Itu cerita. Ya kan? Jadi ini kisahnya kalau belum berhubungan badan. Waktu pun habis. Kesimpulan kajian kita bahwasanya nikah tahlil itu harus sudah berhubungan badan tanpa harus disuruh-suruh dan dibuat skenarionya sebenarnya rupa. Dia harus menikah secara alami lalu bercerai pula secara alami, baru dah boleh. Andaikan ini tetap kita lakukan nikah tahlil ini, maka hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT. Inilah yang harus kita dakwahkan kepada keluarga, kerabat, jiran, tetangga kita, bahwa perilaku perkawinan seperti ini diharamkan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.